Gak iso ta awak dhewe sahur tenang-tenang ae. Sing tenang. Cuma antara kita berdua. Kowe ngelayani aku, kowe nyiapno aku, kowe mijitno aku. Sewajarnya aja. Gak bisa. Sebenarnya bisa, Pak. Tapi kan ngerti dhewe apa ambek Nasrul iku gak iso diatur. Ya diawur. Kok langsung punchline isu-isu. Isu-isu baru iki sik ngantuk. Aduh, kurang prepare maneh. Ya wis. Mulai sesuk dan seterusnya, mulai saiki sesuk dan seterusnya. Gak usah nyiapno sahur sing enak-enak, sing biasa. Yo. Karena apa? Arek loro iku pasti mrene. Aku ngerti. Ya wis, Wis siapno. gak usah disiapno wis teko. Masa iki ta? Ya iku cukup lah. Ojo ngono, Pak. Sampean niku mesti kok aduh sing ikhlas sampe wong. Setiap lebaran, setiap posoan, adewe iku selalu direpoti ambek dua orang iku. Iki anyar, si Nasrul iki anyar. Tapi dia yo ngerepoti, ngono lho. Gini. Sampean dadi wong iku kudu ikhlas. Ojo sampe dadi wong iku gak ikhlas. Yo, lek misal wong ikhlas iku, yo istilahnya apa? Ikhlas. Yo. Arek iki anjene. Kon iki lho yo. Apa? Kon iku apa kok ade wis limutan ngene? Kon iku nang ngisor pijatono aku. Ngapunten. Kon iku sak ngoyo-ngoyo yo apa? Bayaranmu iku tetep pancet. Ngono lho. Pak, tapi sorry banget. Iki aku koyo kudu mulih sik nang desa. Aku gak iso stay nang kene terus. Aku nyiapno koncoku, gawe penggantine aku nang kene. Lho sik ta, berarti awakmu iki wis gak iso ngrewangi kene maneh. Tapi aku ono koncoku, gak kalah sregepe, gak ngalah. Wis aman pokoknya. Ono sing ngenteni kan? Ono sing ngenteni. Tapi kon mulai kan, mrene kan? Insyaallah. Aku mek ono urusan dilu ae bisnis tok. Ya wis, kenalno Iya. aku. Sik, Sopo arek iku? ono. Sik, Pak. Aduh, awone iki yo adem, Halo. tambah atau ngalih. Assalamualaikum. Salam separatisme. Kamu beri kesan yang baik, Beta. Kesan yang baik. Kesan yang baik, janganlah seperti itu. Saya harus apa ini? Ini yang punya rumah, yang nanti menghidupi kau. Oh, Iya. boleh saya kencingnya dia? Tidak boleh kah? Beta, Ya. dengarkan. Ini namanya Abah. Abah. Abah ini yang punya rumah di sini, yang punya perumahan. Kau jangan kencingi dia. Kau sini beta. Kemari kau? Ya. Iya, salam kenal. Kok salam kenal? Abah. Salim. Salim. Budaya Jawa ini. Oh, harus salim gitu? Iya. Cium tangan ini? Cium tangan bolak-balik 5 kali. Bibirnya? Enggak usah. Nggak usah. Ya, Abah. Kau itu seperti kau seperti apa ya? Kau seperti lampu. Ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku padamu. Ya, Beta, Apa? Abah, aku titipkan Beta. Beta aku titipkan Abah. Saya harus pulang dulu. Ada urusan bisnis, Kamu- saham, stock bid. Stockbit. Kau hati-hati. Ya. Salam buat Pak. Kenapa saya bicara seperti ini? Hati-hati. Karo, yo. kenapa kau bicara seperti itu? Hati-hati yo. Siap. Salam gawe ibumu. Siap, Balik oh. pasti. Aku jelas gak nyaman ambek lampu iki. Yo. Kurang Iki, ajar, Pak. baru hari pertama loh. Pak. Iki wis kakean werorin, kursi. Arek iki ambek lampu. Ambigu, bendero. Ndero. Wis. Ya. Nang balik. Wes tenang aja, sampean gak usah khawatir ada lagi sregep. Wah, lek kerja, Pak. Aku ngerti dhewe barangnya. Ha. Kau kemana wes. pulang kau? Kan saya sudah bilang, aku harus cepat pulang, jangan terlambat sampai di rumah. Assalamualaikum. Ya. Hati. Kau kalau pulang Apalagi? jadi orang biasa ya? Iya, terserah sudah kau. Abah, saya harus ngapain ini di sini nih? Kau bisa apa? Saya bisa menombak, saya bisa menggali tanah, saya bisa. Apa punya anjing? Saya bisa kasih mandi anjing juga. Apa ini saya harus kasih kerjaan ini? Kau Saya siapkan. kau siapkan. Salam satu kali. Balik. Waduh.
Ini. Assalamualaikum dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sepurane, mrene mau mangan lumpia GPT. Apa ini mana? Amit. Kau minta saya pangku, kau pikir kopi pangku kah saya ini? Oh enggak, iki sapa Pak tanda orang iki, Pak? Iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si. Beta, kau siapin makan ya. Kau siapkan lalu kau balik ke sini lagi. Oke? Aku siapkan makan tugasku di sini ya. Ya, kau Oke, siapkan. mari. Korban luka bakar siapa dia? Ambune kok kae enak banget, Pak. Iya. Pusing. Yuk, 3 menit iso lagi mateng. Iya. Seluruh iki, Pak. Dia ini gantiin si Hato atau pulang kampung. Terus ini makanan juga seadanya. Kalian kan masih sahur di sini kan? Waduh. Kaiso aku diatur-atur ngono, aku luwe. Aku lho luwe, Pak. Timbangane kon gelem tak santet ketemu, tak isi radio tas telu wayang. Pak, bisa matang lah, Pak. Aja nih apik iki mau ngawur, Pak. Ngupui. Gak ada sopan santun hari iki. Awakmu iki, Pak, nek luwe iku belajar menahan, ojo melampiaskan, Pak. Beta, pelayan. Aduh, Ndi arek? Arek pabrik iku ana ndi sih? dia lama sekali. Apa? Ini sudah mau mulai sahurnya. Ayo Beta, jam rawan iki Beta. Masakan udah siap Beta? Beta! Oh ini. Kau macam coach saja ya, teriak-teriak. Sudah tahu nih. Aduh, ini baru ini. Silakan dimakan Beta, tuan-tuanku. ini maksudnya apa? Kau bawa keringatmu sendiri Beta. Itu air empedu saya memang saya masak sendiri. Ini silakan, ini merupakan pekerjaan saya pertama kali. Saya biasa masak di hutan-hutan. Ya, ini ada tempe goreng, ada tahu goreng. Silakan dimakan. Tapi tidak apa-apa Beta. Selama ini saya belum makan dari 2002. Dari 2002. Betul. Oh, meninggal harusnya ya. Mohon izin Beta ya. Kau dari hutan ya? Ya, saya pengalaman memang kerja di persami gitu tuh, glamping-glamping. Iya. Kasih makan Tapi musuh. jujur, baumu kayak gergaji mesin. Bau solar kan? Gergaji mesin. Kau yang menebang hutan Kalimantan ini pelakunya ini. Beta, kau bisa tidak? Kau lebih cepat. Oh, lebih cepat ya? Lebih cepat. Maaf. Ini nasinya memang Disiapkan. satu bungkus ya? Iya, disiapkan satu. Saya siapkan. Masaan ini tok, Pak. Dari segi kecepatan atau Oh iya. kenikmatan juga oke atau Kenapa dijilat? Kau ngajarin dia kan? Oh, oke. Cuk, marinya kelandak nyekel tempe. Tidak apa-apa ini. Vegan ya? Iya Beta. Vegan Beta. Oke. Sudah Beta. Kau tumben Pak Ustadz nggak ada ini ya? Iya Pak Ustadz, perlu pencerahan Pak Ustadz. Iya perlu Pak. Terima kasih ya, Beta. Tumben nggak ada ini. Biasanya ini kan. Oh pasti nana Ustadz ini diceramai gitu. Kau Muslim? Kebetulan ya, saya Muslim. Atau kau aplikasi Muslim Pro. Nanti kalau kafir install. Silakan. Terima kasih. Siapa Beta. dulu? Ya. Biasanya aku makan nasi langgeng sekarang nasi saya asem. Itu usaha pribadi saya, tolong jangan dibawa di sini. Kita sedang bekerja, Nasrul, gembel, bangsat. Mana orang sini belum ada yang pesan nasi langgeng lagi. Silakan. Siap, Beta. Nasrul. Ini emang di Polo ya makan sayur asem ya? Iya, konsepnya memang kuah itu harus masuk ke jari-jari gitu. Iya. Pakai ini enggak apa-apa, pakai irus enggak apa-apa. Irus. Iya. Saya minta tempenya boleh ya? Iya, boleh. Oh, siapa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rame ae rek. Apa maneh? Kok iso kok setolok iki?Det. Pak Ustadz. Iki apa materi properti kangelan iki? Pak Ustadz. Eh, Sampeyan nggak usah tolok, mari boleh codot ta Pak Ustadz? Pak Ustadz. enggak, bongkar kuburan Fir'aun. Jauh banget Pak Ustadz. Ro apa bongkar kuburan Fir'aun? Kenapa? Sapa ro nemu 19 juta lapangan pekerjaan. Wah. Firman Subianto. Iki sapa meneh kok ada wong anyar? Ini pengganti Hato Pak Ustadz. Oh. Jadi Hato kebetulan dapat mandat dari ibunya disuruh pulang. Oh, Jadi kan gimana orang tua menyuruh, baiknya saya izinkan Pak Ustadz gitu. Oh. Ini Beta kenalin. Oh, beta. Jangan kau gitu ini Ustaz. Enggak boleh ya? Tidak boleh Beta. Kita tahu aja tos. 10 tahun aku ceramah gak tahu ditampung.
Keponakannya Greg Nokulu. Makanya sedikit keras dia. Dia kalau mandi di satu bak itu penuh papeda. Penuh papeda. Pak Ustadz, dia kalau di posisi tengah gini, dia jadi boas. Yang di bawah. Kakak boci. Tahu tidak? Oke, kamu yang sopan dikit ya. Karena di sini ada Ustadz. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Siap. Boleh Ustadz kita sharing bareng ya? Oke, hari ini kita memasuki sahur bareng Kasat. Sahur ya! Minta maaf dulu. Minta maaf dulu. Oh iya, sama. Sorry ya, bro. Iya. Jadi kita boleh sharing-sharing santai ya Pak Ustadz Iya, ya? Boleh ya? sebelum sharing biar jadi lancar dan jadi manfaat buat banyak orang, mari kita berdoa dulu ya. Al-Fatihah. Ya, Amin. Mungkin buat teman-teman di sini puasanya pada lancar nggak sih? Lancar. Lancar apa lancar? Ya. Ini Pak Ustadz, kita Ya, mau ya. sharing-sharing. Jadi kemarin kan aku udah menanyakan di teman-teman, barangkali ada yang mau tanya, silakan drop komen. Ini ada yang udah tanya dari Fitri Prapen, ada yang tanya. Kenapa puasa diwajibkan harus menahan sesuatu? Fitri Rahman, nang udah aku mau laundry. Kenapa kita harus belajar menahan sesuatu, Pak Ustadz? Ya, jadi dulu sebelum alam semesta ini diciptakan, dulu itu ada apa istilahnya nafsu. Yang pertama kali diciptakan itu nafsu. Nah, nafsu itu dulu ketika ditanya oleh Allah, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Itu nafsu bilang begini, "Aku ini aku, kamu ya kamu." Jadi nafsu itu dia tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Lalu sama Allah dihukumlah nafsu itu dimasukkan ke neraka yang paling dingin, begitu. Nah, ketika dimasukkan ke neraka paling dingin selama 7.000 tahun ditanya oleh Allah, "Marabbuka, siapa Tuhanmu?" Tetap dia jawab, "Aku ya aku, kamu ya kamu." Terus sama Allah dimasukkan ke neraka yang paling panas. Nah, setelah dimasukkan neraka yang paling panas, ternyata komentarnya masih sama. Marabbuka, dia ngomong, "Enggak, aku kamu." Sampai hari sama Allah, ya sudah, dia dimasukkan dalam neraka yang di situ tidak ada makanannya. Nah, ketika dia tidak makan, itu baru pas dipanggil lagi Marabbuka, dibilang, "Engkau adalah antai Rabbi, engkau adalah Tuhanku ya Allah." Baru dia mengakui bahwa engkau itu adalah Tuhan semesta alam. Jadi ternyata nafsu kita itu bisa dijinakkan kalau kita mampu menahan. Salah satunya adalah menahan makan. Mau makan pada sendiri makan gitu. Jam rawan ini. Jam rawan. Oh iya bener jam rawan. Itu mas sampai ngono, nek luwe iku belajar ditahan, duduk dilampiaskan. Ya balik lagi. Jadi kenapa kok asal muasalnya puasa itu disuruh menahan? Karena itu pelajaran nafsu itu ternyata ditaklukkan dengan ditahan. Kita itu kalau banyak makan dan minum itu kecenderungannya kata para ulama nafsu kita itu semakin naik. Banyak makan, bukan berarti tidak boleh makan dan minum, tapi kalau terlalu banyak makan dan minum nafsu kita jadi naik. Kayak contoh paling sederhana gini dah, kalau sampean banyak makan, maaf ya. Kalau sampean banyak makan terus lihat cewek cantik langsung wow, kiu gitu kan ya. Karena gitu. Enggak apa-apa. Gini Mas. ya. Apa juga gitu Pak Ustadz. Kiu. Deson Pak Ustadz. Catcalling. Itu pada saat kita banyak makan, maksudnya tenaga kita lebih, nafsunya naik. Tapi pada saat kita tidak banyak makan, tidak punya energi, nafsu untuk goda itu mulai hilang. Gimana mau goda, dia sendiri sudah lemes. Cewek cantik, mau luwe aku. Yang dipikirkan cuma lapar. Jadi salah satu cara untuk membuat nafsu turun itu dengan cara lapar. Itu asal-muasalnya kenapa kita harus menahan. Begitu. Jadi semua nafsu itu berarti jelek ya? Apakah ada nafsu yang bagus? Apakah ada nafsu yang baik? Nafsu yang baik adalah kalau dilampiaskan ke sesuatu yang halal. Nafsu sakban. Berarti inti dari puasa itu menahan ya? Menahan. Oh, pantes aparat itu memang sangat filosofis ya. Menahan aktivis gitu. Puasa juga itu. Oke, apalagi? Mungkin ada yang tanya lagi. Siapa yang tanya ini? Siapa ya? Kamu. Yuk, ayo. Ustadz, hukum ini ada pertanyaan dari warga plus 62 namanya Sofyan Alfukat. Hukumnya puasa tapi berbukanya tertunda sampai jam 7 bagaimana? Baik. Jadi gini, kemarin kan saya bilang kalau
amalan yang paling disukai Nabi itu berbuka secepatnya. Berbuka Oke. secepatnya. Ya, jadi der itu segera ada. Jadi kalau dibalik dari hukum itu, kalau misalnya ada orang buka puasa tapi malah mundur, itu hukumnya makruh jadi ya. Jadi dosa enggak, tapi tidak disukai oleh Allah. Jadi ya dosa sih enggak, cuma dia itu sesuatu yang malah merugikan diri sendiri. Ngapain kok berbuka nunggu jam 7, kecuali sudah minum air putih, it's okay lah sudah, tapi jangan sampai belum minum air putih sama sekali, karena itu menyegerakan berbuka, itu yang paling disukai oleh Nabi, paling senang. Jadi kalau adzan itu menyegerakan, makanya kalau jenengan kita pada saat puasa itu pastikan semua alat-alat elektronik itu nyala, mana yang adzan duluan gitu kan ya. Tapi sekali lagi jangan sampai Anda tinggal di Jakarta pakai adzannya Surabaya itu kan ya. Itu namanya Anda berbuka duluan. Jadi ada dulu teman saya double makal gitu ya. Jadi ketika dia pagi dia tinggalnya di Jakarta, jadi ikut sahur Jakarta. Jadi kalau sahur Jakarta berarti kan lebih lama. Ya. Terus berbukanya dia pindah ke Surabaya karena berbukanya lebih cepat. Itu namanya ngakali supaya puasanya lebih pendek. Meskipun sah, itu sah gitu kan ya. Tapi sekali lagi itu namanya ngakali. Sama seperti ada orang yang ngomong, ada hadis gini, ambil yang baik, tinggalkan yang buruk. Terus ada orang ketika dengar hadis ini, dia berangkat ke masjid, dia tinggalkan sandal jeleknya, ngambil sepatu yang paling baik. Nah, itu yang tidak tepat. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kayak tadi, Pak Ustadz, terus kalau saya bukanya jam 7 gimana? Nggak apa-apa, tapi itu termasuk yang tidak disukai Nabi. Karena Nabi itu mencontohkan berbuka secepatnya. Begitu. Segerakan ya, berarti. Segerakan. Termasuk karena berbuka ini konteksnya menyalurkan nafsu ke arah yang benar, termasuk menikahlah secepatnya. Iki emang sampean kok kebuat sih, Bang. Emang Timur Timur emang enggak mau mandi, Bang. Gak ada baju deh. Gak ada baju deh. Tahu pun aja udah ditepung loh ya, ora. Biasa kan cek lain nih. Iya, tapi kan Profession. mau makanan gandengane banyu, Pak. Iki banyu ini seru. Iki. Diupeng ke ya Pak Ustadz ya. Kalau nolak. Oke, mungkin sambil beta menuangkan air suci, mungkin ada yang mau tanya lagi, Abah mungkin Pak, ada yang komen ini Pak, Oh ya, ini Pak. ini Pak Ustadz. Komennya ini, apa hukumnya kita puasa tapi tidak pernah ikut rawih sampai 30 hari, padahal udah niat puasa. Itu gimana? Jadi begini, harus bisa dibedakan ya, puasa itu hukumnya wajib, kalau tidak dilakukan berdosa. Tarawih itu hukumnya sunnah, kalau tidak dilakukan ya tidak berdosa. Hanya saja tarawih itu masuk dalam satu paket Ramadan, maksudnya dia ngombe dhisik. Pak Ustadz, maaf, ini memang masih baru Pak Ustadz. Iya. Maaf Pak Ustadz. Itu emang ada sunlight-nya Pak Ustadz suka. Ini Pak Ustaz. Ya, Oh, baik. dilanjut Pak Ustadz. Jadi saya ulang lagi, jadi puasa itu hukumnya wajib, sedangkan tarawih itu hukumnya sunnah. Nah, kalaupun kita tidak tarawih, ya tidak tidak apa-apa. Cuman sekali lagi, Ramadan itu satu paket antara puasa dan tarawih. Seandainya kita tidak tarawih, karena hadisnya itu barang siapa yang mencintai Ramadan, salah satunya jangan menjalankan tarawih, maka Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Eman gitu loh, kalau di bulan Ramadan kita tidak tarawih. Seandainya memang tidak punya kesempatan untuk tarawih, minimal tarawih sendiri di rumah. Itu boleh. Oh, Bilali sendiri gitu ya? Iya, Bilali sendiri. Taruh hiro kata ini jam ya taruh himak ngomong Mantan muazin. Mantan muazin tuh. Setiap puasa gitu, Pak. Memang bapaknya Nasrul ini marbot ceritanya. Ini Pak Ustadz ya? Iya. Jadi sangat disayangkan. Sangat disayangkan itu tadi, karena kita tidak bisa tarawih ikut di masjid, minimal sholat tarawih sendiri. Karena Nabi Muhammad itu ketika sholat malam, dulu namanya sholat malam bukan tarawih, karena istilah tarawih itu muncul ketika era sahabat namanya Abu Bakar, baru muncul sholat tarawih. Tarawih itu artinya istirahat, berhenti sejenak. Jadi tarawih itu kalau artinya itu istirahat atau berhenti sejenak. Jadi istilahnya dulu belum sholat tarawih, tapi sholat malam dulu ceritanya. Namanya Rasulullah ketika Ramadan namanya sholat malam. Dan Rasulullah kalau sholat malam di zamannya Rasulullah itu di masjid itu cuman 2 atau 3 kali. Selebihnya Rasulullah kalau sholat tarawih atau sholat malam istilahnya itu di rumah sendiri. Ditanya, loh kenapa kok Rasulullah cuma 3 kali di masjid? Kata beliau, saya khawatir kalau saya tiap hari di masjid sholat tarawih, saya khawatir nanti mereka menyangka ini wajib. Makanya Nabi sengaja Rasulullah kalau sholat tarawih atau bahasanya beliau dulu sholat malam itu di rumah.
Jadi kalau misalnya kita nggak nutut ya, kalau kerja kayak saya ini kadang pulang di rumah jam setengah 10 ya sudah sholat tarawih sendiri Di rumah. Ya terserah jadi nggak mau ikut yang 8 atau yang mau ikut 20. Silakan dua-duanya bener, dua-duanya ada 8, riwayatnya. Tapi Pak Ustadz, sebentar. Konteksnya tarawih ini harus sholat ya? Iya. Iya, selalu masa harus Enggak, maksudnya kan tadi kan istirahat. Tarawih istirahat. Iya. Awalnya kan tadi istirahat. sama untung rumput. Enggak mikirnya kayak misal wong kerja pabrik sih bengi. Tarawih sih kaget ya. Iya. Tiba-tiba metu pabrik solusi nonton terus. Kompak. Matu tuh kabeh assalatu la ilaha illallah terus sallallahu salam Ya kaget kita Pak. Jadi kenapa Pak? Kenapa kalau disebut istirahat? Karena begini, kalau setelah selesai 4 rakaat mereka duduk istirahat berzikir. Oh, iya. Jadi sejarahnya begitu. Kenapa kalau disebut tarawih itu karena itu. Nah kalau nanti di zamannya para sahabat, nanti ketika Rasulullah meninggal, di zamannya para sahabat, mereka kalau sholat 4 rakaat, kalau orang Mekah tawaf dulu. Iya. Jadi habis tarawih 4 rakaat, berhenti tawaf kalau orang Mekah gitu. tawaf. Nah orang Madinah iri. Wah enak ya orang Mekah kalau habis tarawih 4 rakaat berhenti tawaf. Lah kita orang Madinah ndak punya Ka'bah. Akhirnya orang Madinah kalau orang Mekah habis 4 rakaat berhenti, orang Madinah nambahi. Sampai 4 rakaat berhenti, saya 4 rakaat keliling sholat lagi 4 rakaat. Itu sebabnya orang Madinah tarawihnya ndak 20, orang Madinah tarawihnya 36. Waduh. Karena ditambah 44 tadi ya 36. Orang-orang Mekah 20 saat itu, orang Madinah jadi 36. Kenapa? Karena pada saat orang Mekah istirahat dengan tawaf, orang Madinah nambahin 4 lagi. Jadi kan 20 ada selisih. 4 kali 4 kan 16. Nah 16 tambah 20 36. Ya, silakan. Kan bisa di mana aja ya Bisa berarti di mana intinya saja. tarawih. Kadang ada yang sholat sebelum sahur di rumah gitu. Iya. Ya kan biasanya awal-awal rame, akhir-akhir tuh sepi. Kalau kita tarawih di Ramayana bisa sambil cari flash sale gitu. Saya lebih senang tarawih di matahari saya. Saya lebih senang di matahari. Ayo, pertanyaan genah. Itu ya. Ketika puasa kita batal, ini pertanyaan dari Gufron menganti. Gufron menganti. Dia sedang mencari KPR rumah di sana. Ketika puasa kita cancel alias batal, apakah ada penalti? Apakah ketika puasa kita batal, ya Ustadz, apakah puasanya bisa kita tukar pada waktu Hari Raya Idul Fitri? Oke. Jadi puasa di hari Idul Fitri gitu. Iya. Bisa makan nastar gitu. Oh iya ya. Atau bukannya mangan segoy wak nastar gitu. Setelah itu Harusnya bisa ya harusnya ya. Saya ini Gimana, Pak Ustadz? tanya tentang Idul Fitri yang saya kira yang tanya ini Fitri Pagesangan. Fitri pada saat Saya mau. Mau Pak Ustadz. suaminya memang. ya, Suami tanya. cek. Kalau cewek-cewek ingat Pak Ustadz ya. Iya benar. Jadi gini, fitri itu dari bahasa Arab iftar yang artinya makan. Artinya makan. Fitri itu iftar. Jadi kalau kita sering salah paham, tapi juga apa-apa sih nggak dosa juga. Jadi sebenarnya bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Bukan zakat fitrah, tapi zakat fitri. Apa itu zakat yang dikeluarkan ketika orang makan? Zakat Artinya tapi nggak apa-apa disebut zakat fitrah juga nggak apa-apa. Tapi aslinya zakat fitri karena hari rayanya Idul Fitri. Fitri dari kata-kata iftar yang artinya makan. Artinya hari raya yang kita disuruh makan. Artinya tidak boleh puasa, haram malahan. Oh, malah haram ya, Pak? Haram tidak boleh. Harus makan. Harus makan. Jadi baru boleh puasa itu sehari setelah Idul Fitri. Baru kita boleh berarti puasa. keduanya. Nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa. Tapi pada saat Idul Fitrinya nggak boleh makan karena kata-kata fitri dari iftar artinya makan. Makan. Iftar itu kata- Besoknya berarti, Pak Ustadz, Besoknya. Nah, kenapa kok tiba-tiba berubah menjadi zakat fitrah? Aslinya zakat fitri karena dalam tulisan bahasa Arab hampir sama. Fitri itu fa-toro, sedangkan fitrah fa-toro ada tak di belakangnya. Memang memiliki akar kata yang sama, artinya kesucian dan sebagainya sama ya, tapi aslinya beda. Jadi kalau tadi tanya Ustadz, boleh nggak sih kita makan pada saat kita puasa pada saat Idul Fitri? Nggak boleh karena Idul Fitri atau iftar adalah waktunya orang makan. Beda sama kayak Idul Adha. Idul Adha malah kita disunahkan puasa. Jadi setelah kita mau berangkat sholat subuh nih, puasa dulu. Nanti kata Rasulullah, kalau kamu sudah melihat sembelihanmu dibeleh atau sholat Idul Adha, baru disuruh berbuka. Bedanya Idul Fitri sama Idul Adha itu. Idul Fitri kita disuruh nggak boleh puasa, harus makan. Makan dulu ya. Makan, gitu. Harus pokoknya makan, nggak boleh puasa. Sedangkan kalau Idul Adha disunahkan kita puasa sampai sudah selesai sholat Idul
ada ya sekitar puasa 2 jaman lah, 2,5 jam. Oh, lah. puasanya cuma jam-jaman aja. Iya, kan selesai sholat Idul Adha disuruh makan. Tapi malah Rasulullah tuh nyontohkannya setelah nyembelih baru makan. Baru makan. Disuruh makan hasil sembelihannya itu. Berkorban dulu ya. Iya, Berjuang dulu. Effort sih. Ini bener nggak disebut hari tasyrik Nah, yang diharamkan? pinter ini. Betul ya saya? Iya, betul. Hari tasyrik. Hari tasyrik benar, hari yang diharamkan untuk berpuasa. Salah satunya yaitu di Idul Fitri gitu kan, yang diharamkan berpuasa, atau hari kedua, ketiga, keempat pada saat Idul Yes, Adha. hari Itu tasyrik ya. Udah, wes. Anak mana, yuk, anak mana. Ini Pak Ustadz, andaikan. Pak, saya pap istri saya. Kakak nggak boleh. Maaf. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ganteng sih. Astagfirullah, layan di foto. Istri saya nanya. Ini Pak Ustadz. Kiai Nasrul lanjut. Katakanlah Pak Ustadz ini tiba-tiba ada job set jadi pilot. Ya. Kalau misal ada turbulensi, itu pesawatnya autopilot atau auto ustadz? Kebetulan pesawatnya Tiger Air. Tiger Air. Tiger Air. Apa Tiger Masa aku nyebut Lion Air. Tiger Air. Tiger Air. Gak mau Ustadz, bercanda Pak Ustadz. Iya. Tapi sekali pertanyaan sampean itu loh, pertanyaan Ada jawabannya, Pak guyonan. Ustadz. Iya, saya tahu. Pertanyaan guyonan, tapi itu filosofis. Lu serius. Guyonan tapi filosofis. Kemungkinan memang gitu, Pak. Yang ngomong bukan saya, berarti aslinya alim, Gus. Aslinya alim. Sing iki Gus, iki Kiai ya. Iya. Jadi ketika kita itu kalau naik pesawat itu kan kita sangat yakin bahwa pesawatnya itu akan berjalan dengan mulus. Iya. Kita sangat yakin bahwa pesawat itu akan baik-baik saja. Padahal kita itu tidak kenal sama pilot. Ya. Kita tidak kenal pilotnya, tapi kita menyerahkan hidup kita terhadap pilot tersebut. Teman kalau potong rambut, kenal nggak? Om pimpah lagi. Gambreng. Baik, Pak Ustadz. Gak nyaman Pak. Aku pengen bilang ya. Pasiran aja Pak Ustaz. Nggak kenal, Mas. Potong rambut. Ya, kalau misalkan potong rambut, itu kan pertanyaan saya, sampean kenal baik nggak sama tukang potong rambutnya? Maksudnya kenal plek gitu. Kalau aku ketika potong rambut nggak kenal tukang potong rambutnya, tapi aku kenal pilotnya. Iya. Kalau saya beda suku sama yang potong rambut. Oh iya, biasanya potong rambut suka apa? Iya. Itu. Ya mau nggak? Iya. Emang kita nggak sama-sama kenal. Maupun itu tukang potong rambut, maupun itu pilot, kita nggak kenal. Kita tapi percaya kita. Percaya, nah percaya. betul. Jadi Percaya. kita kenapa kok tiba-tiba saya cerita potong rambut begini loh. Orang potong rambut, kenapa kok kita bisa menyerahkan leher kita? Ini bener kepada orang yang mau potong rambut. Iya kan? Iya. Kita kok bisa percaya dia mau ngerikin? Itu kalau kegeser tiket lumayan kayak di Tulanda kita dibelai begini. Iya. Turbulensi itu. Iya, turbulensi. Tapi kenapa kita bisa menyerahkannya? Karena kita percaya akan profesionalitas tukang potong rambut. Yes. Kita percaya akan profesionalitas si pilot tadi. Nah, kalau sama manusia yang profesional saja kita bisa percaya, kenapa kita sama yang memiliki alam semesta, yang ngatur matahari secara profesional, kok kita tidak percaya? Kalau di Al-Quran itu sampai bilang gini, ini saya ingat betul, sampai kalau ngerti bahasa Arab kaget banget dengan kalimat ini. Sampai Allah itu bilang gini, nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Allah itu bilang gini, aku ini loh yang menciptakan kamu. Sampai Allah tuh bilang gitu, aku itu loh yang menciptakan kamu. Kamu kok bisa tidak percaya itu sama saya? Kita itu kalau keluar sama bapak kita pasti yakin bapak kita itu ngasih kita makan. Loh, kalau bapak aja bisa sepercaya itu, kenapa sama Allah Tuhan kita yang menciptakan kita, yang jaga alam semesta, yang ngatur matahari tidak jatuh, yang ngatur bintang tidak saling bertubrukan, kok kita tidak bisa sepercaya itu? Makanya sampai Al-Quran pakai kalimat itu. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun. Aku loh yang bikin kamu, kok kamu tidak bisa sepercaya itu? Nah, tadi pertanyaan jenengan luar biasa, pancingannya luar biasa. Apa kita sama pilot bisa sebegitu percayanya gitu kan ya, ada turbulensi. Kenapa sama Allah kita kok tidak bisa percaya bahwa kita sekarang bingung nanti kita pekerjaan saya kok kayaknya berantakan Pak Ustadz, sudahlah nanti itu diurusin Allah. Pak Ustadz, rezeki saya kok kayaknya berantakan, sudahlah itu nanti diurusin Allah. Yang tugas kita itu cuma satu, bekerja semaksimal mungkin, nanti urusan rezekinya diberikan oleh Allah. Makanya kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, yang baru dibaca itu, dengan nama Allah kami bertawakal dan biarlah Allah yang ngurusi kehidupan kita semuanya. Oke. Top tadi. Anjing. Masya Allah. Dari siapa? Silakan dibaca. Dayat
kaget jumping. Kaget dayat, kaget jumping. Pahala orang full panas apa lu? Puasa. Oh, pahala orang Puasa. full puasa apakah setara dengan orang yang puasanya hanya bolong satu kali? Ini pakai logika matematika. Gini, Ya. tergantung bolong satu kalinya. Kalau bolong satu kalinya sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Iya, contoh dia bolong satu kali gini sebelum Idul Fitri ternyata maaf mbaknya menstruasi. Nah, ini tetap dapat pahala penuh karena bolongnya sesuatu yang memang diperbolehkan oleh syariat Islam karena menstruasi. Atau misalnya kayak beliau ini ketika min seminggu misalnya dia dapat tugas gitu kan ya memberontak di hutan misalnya gitu kan Memberontak di ya. hutan, ya. Misalnya Tahu tugas saya apa? ya. Misalnya memang urusan Hutan mangrove lagi hutannya. Misalnya karena urusan pekerjaan dan memang nggak kuat harus membatalkan. Nah, itu diperbolehkan oleh syariat. Jadi bolongnya karena itu maka puasanya tetap dihitung full karena dia bolongnya bukan karena yang melanggar tapi bolongnya diperbolehkan oleh syariat Islam. Musafir itu berarti nggak apa-apa. Betul, itu pintar Gus Dio. Tapi kalau dia ini, misalnya musafirnya karena jalan kaki dari Madura ke Mekah gitu. Misalnya ada kejadian seperti itu. Iya. Itu hanya fiksi ya, ada Fiksi ya? ini Nggak ya, ada. fiksi. Iya. Iya. Cara fiksi. logikanya gitu kali ya Mas. Iya, jadi kalau misalnya dia musafir dari jalan ke dari kota tertentu gitu kan ya ke kota tertentu begini. Musafir itu syaratnya 3 ya, syaratnya 3. Yang pertama perjalanannya tidak dalam rangka berbuat maksiat. Tidak dalam rangka. Iya, jadi kalau perjalanannya dalam rangka berbuat maksiat tidak bisa disebut masalah. Contoh, "Oh, Ustaz mau kemana? Saya mau ke Malang, ngapain? Ketemu sama istri wanita simpanan." Nah, itu tidak bisa disebut musafir. Nanti Pak Ustaz mau kemana? Mau ke Sebut investasi tapi ya gimana? investasi opo ya? Oh, berarti tergantung niatnya ya Pak? Iya, jadi kalau Musafir itu untuk ya? urusan maksiat tidak bisa Tidak disebut bisa musafir. dihitung ya. Jadi misalnya saya, Ustaz mau kemana? Ke Las Vegas, ngapain? Judi. Nah, tidak bisa disebut musafir. Oh, saya kira selama ini perjalanannya aja Pak. Enggak. Tergantung niatnya. Kalau misal dari situ musafir, misal aku usah jalan di treadmill gitu kehitung nggak? Pak? Nah, good. Bagus ini, serius. Pak Ustadz, jadi satu, niatnya tidak boleh dalam rangka berbuat dosa atau maksiat. Nomor 2, jaraknya harus para ulama menyebut 80 km berbatas minimal 80 km. Jadi kalau jaraknya tidak sampai 80 km tidak bisa disebut musafir. Jadi Pak Ustadz, saya dari Surabaya Sidoarjo, kaiso itu tuh musafir. Surabaya Sidoarjo, apa meneh Rungkut Wonokromo, gak bisa gitu kan. Itu dia disebut musafir. Musafir itu jarak minimalnya 80 km. Nah, ini yang ketiga yang tanyakan dia. Harus keluar waton. Pernah dengar kata-kata waton? Dulu saya nyanyi, hubul waton. Ya lah waton itu. Nah, itu ya. Waton itu artinya daerah tempat tinggal. Ya. Waton itu artinya daerah tempat tinggal. Jadi yang dimaksud keluar waton itu harus keluar dari daerah tempat tinggal. Kalau para ulama sekarang sudah mengklarifikasi yang namanya keluar dari waton itu, kalau zaman sekarang itu namanya minimal harus sudah keluar dari satu kecamatan. Jadi contoh begini, dari sini ke Malang itu kan 80 kilo. Tapi Anda tidak boleh, belum disebut musafir kalau belum keluar dari wilayah Anda. Jadi sampean belum keluar dari kecamatan perumahan jenengan itu gurung disebut musafir. Tapi kalau sudah keluar dari kecamatan jenengan, nah itu sudah disebut musafir. Ingat ya, tak baleni. Tidak boleh dalam rangka berbuat dosa. Nomor 2 harus Jaraknya harus 80 km 80 minimal. kilometer. Terus yang ketiga harus keluar dari kecamatan. Nah, kalau dia bilang tadi saya treadmill Ustadz, itu kan tidak keluar dari kecamatan. Ada yang tanya saya, Pak Ustadz saya sudah 80 meter nanti munggah mudun TP Pak Ustadz. Nah, itu tidak bisa. Ya kan dia bisa jalan munggah mudun sampai Namanya bisa. nyari diskonan. Iya bener. Itu tidak bisa. Kayak sama nanti sholat di matahari sama Ramayani kan muter. Itu tidak bisa. Harus keluar waton. Itu yang namanya musafir. Oke. Ini Ustaz, sekali lagi Pak Ustadz. Ini serius, ini aku nggak gue Pak Ustadz. Ini masih area Surabaya cuma. Jadi waktu itu teman saya mendem, mabuk. Waktu itu saya nggak mabuk sendiri. Orang mabuk kan pulangnya pagi Pak Ustadz. Iya. Nah mereka ini memaksakan tidur di masjid. Ini serius ya? Tapi nggak sholat ya? Ini serius ini? Nggak sholat. Pas ditanyain jamaah, saya musafir dari Palembang. Hukumnya apa Pak Ustadz? Dia mabuk di situ nggak sholat tapi bilang musafir. Ya mbak pempek enggak di situ? Pempek Palembang. Ya gini, karena kasusnya dia dalam keadaan Khamr. Satu jelas ya jangan mendekati sholat pada saat pada keadaan mabuk. Jadi memang tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk sampai dia sadar. Itu satu. Terus yang kedua,
seandainya dia tidak mabuk, tertidur, keturun kan itu, Iya. maka dia tidak kena dosa karena tertidurnya. Tapi kan itu posisinya bukan karena tertidur, mabuk Iya, kan dia. Mabuk, Tetap jadi berdosa, tetap meskipun berdosa. karena perlindungannya mabuknya di masjid itu ya. Iya, meskipun di masjid tapi dalam keadaan mabuknya itu yang bikin masalah. Terus kalau tadi dia ngaku, saya musafir Pak Ustadz, seandainya gini, status musafirnya tetap akan jadi musafir meskipun dia dalam keadaan mabuk. Selama itu tadi niatnya dia bukan dalam rangka berbuat maksiat, maksudnya gini, mabuknya di jalan tapi niat menuju perjalanannya bukan untuk maksiat. Oh. Paham maksudnya? Jadi di jalan dia mabuk, tapi sebenarnya perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Cuman yo pengen ketemu saudaranya atau apa. Meskipun di perjalanan dia Mabuk. maksiat. Paham ya maksudnya? Mabuk karena naik bis bagong aman ya. Iya. Itu biantimu Mas. Antimu. Biantimu. Oke, Ustaz, udah paham Ustaz. Paham kan? Aman ya. Ini Paham. udah mau subuh Pak Ustaz ya. Oh ya sahur ini. Pak Ustaz mau ngimami di mana habis ini? Anu di Masjidil Haram. Masjidil Haram. Menikah ini lah episode 4. Saya bisa naik awan kinton. Oh iya. Ustaz Naruto numpak awan kinton. Terus aja cerita Naruto. Oke Pak Ustaz, terima kasih banyak sudah Betul, mengasih betul. ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk Terima teman-teman kasih, kita. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wah, aku takut meneng. Terima kasih Pak Ustaz. Minum Pak Ustaz. Iya. Minum Pak Ustaz. Mau ngomong Pak Ustaz ya? Ya silakan Pak Ustaz ya. Ini ditunggu Pak Ustaz sama siapa ini? Di depan. Sama siapa ini? Aku tak balik sih yo, Iya. suwun kabeh. Pak Ustaz Peringatan Pak Ustaz. Pak Ustaz lo kerupuk cuun. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Oke, kita gerobak. Iya, makasih Pak Ustaz. Kebetulan ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Ya banyak pisang, aman ya. Alhamdulillah. Berarti juga aku mau pisang. Kamu ini apa? Baru pertama ya? Saya baru pertama. Oh, ini. dengarkan ketika ada orang berceramah. Iya, saya pikir dia ini Intel tadi. Oh iya. Maaf ya. Oke. Ayo, mana. Yuk, bisa merang. Yo, ayo sahur.